Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesrayeni SPD dari UPT SD Negeri 05 Sungai Sungkai, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Solok Selatan. Berikut adalah tugas 1.4.J koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Yulita Suwarni MPD dan pengajar praktik Ibu Yunas Sudarni SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif juga dapat diterapkan dengan menggunakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman yang dia terima. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk mendapatkan motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya dengan menghindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru, yaitu 5 posisi kontrol guru sebagai berikut. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi paling ideal adalah sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan membimbing murid dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Dengan posisi guru sebagai manajer, yaitu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas dapat berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, guru yang menggunakan posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, bukan hanya diciptakan, namun disepakati dan dilaksanakan dengan konsisten.
Dan yang ketiga, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan peran guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut sudah harus dicapai di dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta diimbaskan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan merupakan salah satu cara yang kurang efektif untuk memberikan motivasi kepada murid. Karena dengan memberikan penghargaan akan menimbulkan ketergantungan bagi murid, sehingga murid tidak berfokus pada penerapan disiplin. Selain itu dapat menurunkan kualitas pencapaian yang diinginkan dan mungkin terjadi kerusakan hubungan. Perubahan yang terjadi adalah bahwasanya posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebaiknya tidak menimbulkan reaksi negatif, dan posisi kontrol yang sebenarnya adalah manajer, di mana guru mampu membimbing murid memahami masalah dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dengan posisi tersebut akan tercipta hubungan baik antar guru dan murid. Biasanya saya berada pada posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Namun seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang mengambil uang temannya ketika jam istirahat. Untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, saya menggunakan metode segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dapat membantu murid menyelesaikan masalah tanpa harus melukai hati murid. Selain itu, saya semakin termotivasi untuk menjadi guru yang dapat memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk menggunakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang semulanya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya setelah itu adalah merasa bersalah karena kadang hukuman tersebut membuat murid saya merasa sedih. Bahkan mereka merasa menjadi murid yang gagal membuat saya senang. Setelah mempelajari model ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana saya membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan solusi yang mereka cari sendiri. Dengan demikian, murid menyadari kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, dengan posisi manajer tersebut, saya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Contoh praktek yang saya lakukan adalah ketika murid saya menginjak lantai yang sudah disapu oleh temannya, kemudian saya bertanya, "Apakah yang Ananda lakukan itu sudah benar?" Dan murid itu menjawab, "Tidak, Bu." Kemudian saya bertanya,
apakah yang Ananda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan dia menjawab, saya akan menyapu ulang lantai tersebut dan meminta maaf kepada teman tersebut, Bu. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun ia berada. Demikianlah tugas 1.4.J, koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.